Masih di Merah Putih, Anda masih kami undang di 02718575555 membangun kedamaian dan juga toleransi. Tadi kita sudah membahas kasus yang terjadi di Tolikara. Nah, kita belajar dari kasus tersebut karena tadi tema kita adalah tentang kedamaian dan toleransi. Toleransi di sini. Karena apa yang terjadi di sana ini mengoyak kerukunan yang ada, artinya juga ada yang menyatakan bahwa itu tidak toleransi. Nah, ini perlu ada pemahaman bagi masyarakat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toleransi. Apakah toleransi hanya antar umat beragama, apakah memang toleransi itu lebih luas lagi, tidak sekedar dalam kehidupan beragama. Kita akan coba bahas di segmen ini. Dari masing-masing nanti bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya makna atau arti toleransi. Saya ke Pak Martono dulu, silakan. Ya, menurut saya toleransi ini bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain. Itu namanya toleransi. Oke. Ya. Tapi kalau hal-hal yang terjadi tadi, semua yang terjadi konflik, entah itu konflik apapun loh, bukan itu harus konflik yang besar. Kita di keluarga pun bisa terjadi konflik. Itu tadi pertama adalah karena perbedaan sudut pandang. Kedua justru sebenarnya kuncinya sangat sederhana. Kalau kita mau belajar untuk melihat dari sudut yang lain, akhirnya kita tahu bahwa kedua belah pihak tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena hanya beda cara melihatnya. Kalau kita melihat dari sini cangkir, dari sana mungkin beda, warnanya pun beda. Yang di sini kita lihat merah, yang di sudut sana beda warna. Tapi kalau ini kita tidak mau saling mengerti, ya berantem. Karena melihatnya memang betul dari sudutnya masing-masing. Nah, tentunya untuk toleran ini bisa tercipta atau terjadi, ya pertama belajar dari sudut yang lain. Kedua, menghargai apapun yang disampaikan oleh orang lain. Dan ketiga, mempunyai misi bagaimana kita ke depan lebih baik. Setiap manusia ini pasti berbeda. Segalanya tidak ada yang sama. Tuhan ini sangat luar biasa. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sabar, ada yang emosi. Ada rasa pun juga bermacam-macam. Ini alam lah, menurut saya sesuatu yang indah. Justru dengan perbedaan ini harus ada kebersamaan. Akhirnya jadi tahu, oh kalau begini ini manis, kalau begini ini pahit. Nah, dari situlah kalau komunikasi ini berjalan lancar, toleransi akan terjadi. Kemudian dari belajar, semua ini kan proses. Dari belajar keadaan, oh waktu begini terjadi otot-ototan sehingga merugikan, ada yang rusak, ada yang apa, berarti tidak baik untuk kita semua. Nanti kalau terjadi berbeda lagi, tidak perlu sampai otot-ototan. Ini proses ini akhirnya nanti kita semua akan menambah kedewasaan kita, akan menambah kebijakan kita, bagaimana menyikapi sebuah masalah, tidak harus marahnya dikedepankan, tapi bagaimana kita belajar dari keadaan itu, mengambil solusi. Karena semua hanya dengan emosi, dengan marah itu nggak akan selesai. Ya, jadi adanya perbedaan itu dipahami, dimengerti, kemudian ada saling menghormati, menghargai, semacam itu ya. Ada penelpon, kita terima. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pak. Pak Yasin di Magelang. Di Magelang, Pak. Silakan. Ya, Pak, mohon dong dijelaskan ke kita pemirsa di narasumber di studio tentang sejarah munculnya semantik toleransi itu sampai akhirnya muncul sampai sekarang ini perkembangannya. Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yasin, saya ke Pak Muhtarom sekaligus nanti menjelaskan mungkin dari sudut pandang Islam apakah ada ayat dalam Al-Quran dalil kaitannya dengan toleransi begitu. Ini silakan. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke wilayah toleransi, kita harus dari permasalahan pokok dulu ya. Bahwa manusia itu diciptakan Allah memang dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini dalam sudut pandang Islam sunatullah begitu. Nah, dunia ini bisa dinamis ketika ada perbedaan. Kalau dunia ini sama, maka stagnan. Kalau ini dikembangkan lagi, maka lita'arafu mestinya apa namanya? Lita'arafu itu adalah mengenal action untuk toleransi. Bisanya muncul toleransi karena saling ta'aruf, saling kenal, saling memahami, saling empati, saling bisa memahami keadaan orang dan seterusnya, tanpa kita harus mengganggu hak orang lain. Nah, itu sudah sunatullah. Sehingga memang bangsa ini bangsa
Artinya tidak hanya bangsa Indonesia, ya. Manusia ini diciptakan dari memang berbeda-beda. Nah, bangsa Indonesia ini juga diciptakan dari Allah berbeda-beda juga. Maka ketika merumuskan Pancasila pun di situ ada otot-otot juga, ada apa namanya semacam apa ya perang argumen begitu untuk merumuskan sebuah Pancasila yang bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga masing-masing bisa saling meletakkan, mencari sesuatu kemaslahatan dan menghilangkan sebuah kemadharatan, sehingga dirumuskan sebuah Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi memang kalau kita belajar sejarah toleransi, ya sejak manusia ini diciptakan memang harus toleransi begitu. Karena tadi bersuku-suku berbangsa-bangsa, artinya berbeda-beda. Dari sudut pandang Islam juga begitu. Aplikasinya sudah dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, maka disebut apa namanya negara yang madani begitu kan. Nah, itu kan Madinah itu berbagai suku-suku bangsa-bangsa. Kemudian di sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah itu membackup semuanya, dan semuanya tidak ada yang terzalimi, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya di backup oleh negara. Ketika ada orang lain yang mengintervensi orang Nasrani yang ada di wilayah Madinah, maka itu tanggung jawab negara, tanggung jawab Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah tidak segan-segan untuk setiap hari menyuapi orang Yahudi. Dan walaupun orang Yahudi itu mencaci maki dan seterusnya, sampai Nabi Muhammad meninggal masih mencaci maki. Kemudian siapa yang menyuapi saya kok tidak ada ini? Nah, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Nah, ini kok berbeda, cara menyuapinya juga berbeda. Kalau yang kemarin halus, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kan beda toh. Orang kan dengan ekspresi dan muncul dari jiwa yang berbeda kan. Yang bersih itu kan muncul gerakan yang halus. Ketika diganti Abu Bakar, orang Yahudi itu tahu, ini kok tidak biasa. Siapa yang menyuapi saya kemarin? Diberitahu bahwa yang menyuapi kemarin adalah Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah meninggal. Masya Allah, kalau begitu yang saya caci maki itu yang menyuapi saya, gitu. Sehingga dengan serta-merta orang Yahudi itu dengan keikhlasannya masuk Islam. Inilah sebuah action ataupun aksi umat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda itu memang harus. Jadi memang dari awal ya. Tadi bersuku-suku berbangsa-bangsa, maka lita'arufu tadi itu actionnya adalah toleransi. Toleransi karena memang ada perbedaan. Ya. Misalnya toleransi kan harus lita'arufu dulu, harus kenal mengenal. Maka sudut pandang tadi, ya. Sudut pandang, kita memahami pandangan orang lain, dan kita harus mampu memandang cara pandang orang lain. Sehingga ketika kita melihat aksi ataupun ekspresi orang lain yang melihat keadaan itu berbeda dengan kita paham, oh ya dari kacamata mereka seperti ini, ya sudahlah kita tabayunkan begitu, sehingga sikap kita lebih tasamuh, lebih menghargai. Nah, kalau melihat kondisi saat ini action toleransi itu yang harusnya seperti apa? Contoh mungkin sederhananya seperti apa, mungkin itu bisa dipahami. Ini loh, toleransi seperti ini, dan itu harus dipertahankan semacam ini. Ya, kalau dalam hubungan personal ya, saya dengan Pak Martono atau siapa yang misalnya berbeda, ini kan berbeda dari latar belakang geografis, latar belakang budaya berbeda. Saya harus melihat Pak Martono dari mana. Saya harus mampu melihat dan harus mampu mengetahui sejarah sejarah Pak Martono juga, sehingga pekerjaannya Pak Martono seperti apa, sehingga membuat cara pandangnya seperti ini gitu. Itu yang sederhana. Kalau yang beda agama ya kita namanya beda agama itu kan, agama itu di sini. Agama itu doktrin keyakinan. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya memang mereka yang berbeda agama monggolah, selama mereka tidak mengusik-usik dengan dan itu pun ketika terjadi perbedaan pun harus segera ditabayunkan, tidak serta-merta terus diputus begitu saja. Artinya ada tabayun begitu. Jadi lakum dinukum waliyatin dalam konteks agama, dalam doktrin teologi ya begitu ya. Lakum dinukum waliyatin. Tapi dalam hubungan muamalat
Nabi aja hubungan dengan Yahudi, hutang piutang dengan orang Yahudi, dengan Majusi, artinya tidak ada masalah kalau hubungan secara manusia dengan manusia gitu ya. Iya. Jadi kalau masalah hubungan muamalah kita sudah biasa, tidak ada dikotomi antara agama ya. Jadi sama, kita hubungan dengan siapapun bisa orang Islam itu. Tapi ketika masuk ke wilayah agama, sudah lakum dinukum waliyadin. Ini kaitannya dengan ibadah. Dan ibadah. Jadi kalau muamalah monggo gitu. Tapi kan ibadah kan tertentu, seperti kita sholat, itu kan urusan kita sendiri kan. Urusan sendiri, dan itu komunitas kita. Mereka juga memahami kita, dan kita juga memahami mereka, gitu aja. Selama yang penting kita saling jaga menjaga, saling menghargai, dan tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Tapi dari Pak Muhtar, kalau dari Pak Martono, aplikasi realisasi toleransi ya jadi beragama, saya tetap komunikasi ini penting. Komunikasi. Kemudian tadi setiap orang Pak Mansur sudah ngomong bahwa semua orang ini kan punya perbedaan. Dan saya sangat yakin agama apapun yang ada di dunia ini semua mengajarkan kebaikan. Nah, tentunya hanya kita menerimanya dan cara kebaikan ini yang tidak sama. Baiknya orang si A dengan baiknya si B kan beda. Kita niat baik pun belum tentu orang lain terimanya baik. Nah, inilah yang mungkin sering perlu dikomunikasikan. Saya merasa bahwa komunikasi ini kunci utama dalam segala hal. Jadi kalau kita sering ketemu, contohnya kita yang di Solo aja, masalah sosial adanya Solo bersama selamanya. Dulu waktu kita belum ada SBS ya, kita jalan sendiri-sendiri. Tapi ternyata setelah kita ada SBS, sangat luar biasa energinya. Pertama untuk berbuat sama-sama pada saat Lebaran, untuk berbagi kasih di saat Lebaran menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kedua, pribadi-pribadi ini yang dari berbagai organisasi, baik itu bisnis, kemudian organisasi hobi, organisasi keagamaan, religi, dan lain sebagainya, kita bersama-sama ini komunikasinya jadi sangat-sangat nyaman. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bisa saling tanya, kita bisa saling bagaimana mencari solusinya. Ya, makanya kalau saya selalu sampaikan, misi visi yang utama ini yang perlu kita jaga bersama. Jadi kalau kita melihat contohnya, waktu kita belum merdeka, saya kebetulan juga gabung di Dewan Harian Cabang 45. Kita melihat eyang-eyang kita pejuang itu bagaimana pertama, mereka siap berkorban nyawanya untuk kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Kita bisa di TATV ini kan sangat suatu nikmat yang luar biasa. Tapi mereka siap seperti itu dari berbagai suku, agama, dan saya yakin tidak sangat heterogen. Berbeda agama, berbeda suku, tapi satu, Indonesia harus merdeka. Nah, sekarang bagaimana kita ini yang sudah mendapatkan nikmat, mendapatkan berkah luar biasa, menjaga kemerdekaan ini dan semakin maju, ini kan tugas kita. Masa kita kalah sama yang kita? Dalam segala hal semuanya maju, semuanya berkembang. Kalau kita tidak berkembang, Indonesia tidak maju ya, menurut saya yang salah kita semua. Untuk menjaga itu tentunya seperti yang kita punya misi yang jelas, punya misi yang besar, bagaimana Indonesia merdeka. Jadi kalau sekarang masyarakat Solo ini dan juga semua kota mau sampai ke negara, ke Indonesia ini punya misi visi yang jelas bagaimana Indonesia maju. Kita lebih nasionalis, kita mencintai negara kita ini, kita bangga dengan negara kita. Tentunya semua kejadian, beda masalah, beda persepsi, beda pandangan, beda apapun, tidak ada kejadian yang merugikan. Bisa diselesaikan dengan duduk bersama, cari solusi, semuanya yang lebih baik, tapi yang pasti satu, Indonesia lebih baik. Ya. Baik, Mitra TATV, sikap, tindakan-tindakan toleransi itu sebenarnya sudah ada di dalam masyarakat ya. Ini sudah dilakukan oleh masyarakat ya, saling menghargai, saling menghormati, memberikan kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing karena memang dilindungi oleh negara kita, Republik Indonesia ini. Namun seperti yang disampaikan tadi, kadang letupan-letupan kecil ini kemudian yang nantinya ini bisa membawa satu peristiwa yang besar. Artinya bagaimana supaya antisipasi bahwa tidak terjadi letupan-letupan kecil ini. Nah, ini peran siapa nanti? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita jeda lagi dan Anda bisa bergabung di telepon kami 02718575555. Merah Putih akan kembali untuk Anda.